Moby baru bekerja sebagai detektif swasta di tempat Henry met. Namun, usaha itu sedang diambang kebangkrutan. Henry terjerat banyak hutang. Ketika Moby menyampaikan pesan jika ada beberapa orang menagih hutang kepada Henry, Henry segera bergegas pergi untuk bersembunyi dan dia meminta Moby untuk menggantikannya sebagai bos. Beberapa saat kemudian, ada seorang lelaki menemui Moby untuk meminta bantuannya, yaitu mencari seorang wanita bernama Gloria dan anaknya. Tapi hanya ada satu petunjuk, yaitu foto Gloria yang diambil 22 tahun yang lalu. Lelaki itu mengeluarkan 2 gepok uang sebagai DP dan memberitahu 2 syarat. Pertama, Moby harus merahasiakan misi ini, dan kedua, Gloria ataupun anaknya harus ditemukan dalam waktu 14 hari. Jika berhasil, maka Moby akan mendapat $20.000 lagi. Moby pun menerima kasus itu. Thomas dan David menjalankan bisnis food truck di negara Barcelona, Spanyol. Thomas bertugas untuk mencatat dan mengantar pesanan, sedangkan David sebagai koki. Ketika mereka sedang berjualan, ada sekelompok orang bermotor yang mengganggu kedamaian para pengunjung, hingga menghambat bisnis mereka. Para pemotor itu pun tidak bisa ditegur secara halus dan mereka membuat onar. Thomas dan David tidak tinggal diam. Bermodalkan kelihayan dalam bela diri, mereka mengusir para pemotor pembuat onar itu. Tampang pemotor itu terlihat menyeramkan, tapi mereka tidak bisa melawan Thomas dan David. Jadi mereka memutuskan untuk pergi. Selesai berjualan, Thomas dan David pergi ke rumah sakit jiwa untuk menemui ayah David bernama Chan. Chan terlihat sedang memancing. Chan meminta Thomas mencarikan wanita untuk anaknya itu, namun sulit menemukan wanita Chinese di Spanyol. Namun Chan berkata jika cinta tidak mengenal kebangsaan. Tiba-tiba Chan berdiri dan mengatakan jika sudah waktunya untuk pergi berkencan. Thomas dan David mengikuti Chan. Mereka melihat seorang wanita muda menghampiri Chan. Mereka mengira jika wanita muda itu adalah pacarnya Chan. Ketika mereka berpamitan dengan Chan, wanita muda itu yang bernama Sylvia datang lagi bersama dengan seorang wanita yang bernama Gloria. Gloria adalah pacarnya Chan dan ibu dari Sylvia. Malamnya, Thomas dan David berjualan lagi di sekitar klub malam. Di sana mereka melihat Sylvia yang bekerja sebagai wanita malam dan pergi dengan seorang lelaki. David berniat untuk membantu Sylvia agar dia tidak perlu lagi bekerja menjadi wanita malam. Thomas menyadarkan David karena uang David pun tidak seberapa hingga bisa membuat Sylvia tidak bekerja. Di sisi lain, Sylvia menemani lelaki yang dia temui. Dia diam-diam mengambil dompet lelaki itu, namun diketahui oleh pemiliknya hingga membuat Sylvia dikejar-kejar. Sylvia lari dan bersembunyi di tempat David. Lelaki pemilik dompet itu meminta bantuan polisi untuk mencari Sylvia. David membantu menyembunyikan Sylvia agar tidak ditangkap. Thomas tidak tahu jika Sylvia ada di dalam mobil mereka. Sesampainya mereka di depan rumah, Sylvia menampakkan dirinya. Dia diizinkan untuk menginap di tempat Thomas dan David. Ketika Sylvia sedang mandi, Thomas mengajak David untuk menyembunyikan uang mereka agar tidak dicuri oleh Sylvia. Namun, tetap menyimpan beberapa lembar uang di dompet agar tidak membuat Sylvia tersinggung. Moby mendatangi rumah temannya bernama Fatso. Tujuannya ke sana adalah untuk mengorek informasi tentang Gloria. Fatso dulu pernah bekerja menjadi muncikari. Namun keadaan Fatso sangat berantakan. Ternyata dia juga habis dipukuli oleh orang yang mencari Gloria. Fatso memberitahu alamat tinggal Gloria yang dulu kepada Moby. Besok harinya, David memeriksa uang yang dia sembunyikan di laci, tapi uang itu tidak ada. Begitu juga dengan Thomas. Uang yang mereka sembunyikan sudah diambil oleh Sylvia dan sekarang Sylvia sudah pergi. Sylvia mengendarai sebuah mobil yang dia curi dan menabrak Moby. Ketika perhatian Moby teralihkan, Sylvia dengan cepat mengambil dompet Moby. Moby berbaik hati melepaskan Sylvia, namun ketika Sylvia sudah pergi, Moby baru sadar jika dompetnya sudah dicuri oleh Sylvia. Sylvia kembali ke rumahnya, tapi beberapa orang sudah berada di dalam dan mereka ingin menculik Sylvia. Moby datang ke alamat yang sudah diberikan oleh Fatso, yaitu alamat rumah Sylvia saat ini. Moby berhasil masuk dan menolong Sylvia agar bisa kabur. Moby bertemu dengan kliennya.
Moby berpikir jika lelaki itu menyewa detektif lain untuk menangkap Sylvia. Lelaki itu tidak memberi informasi apapun. Dia hanya memberi bayaran lebih agar Moby melanjutkan pencarian Sylvia. Moby mengajak Thomas dan David untuk bertemu. Moby mendapat informasi jika wanita yang mencuri dompetnya adalah wanita yang pernah bersama Thomas dan David tadi malam. Moby meminta bantuan kepada mereka untuk mencari Sylvia, tapi mereka menolak. Moby masih mencoba untuk mengorek informasi tentang Sylvia, tapi David menjawab tidak tahu apapun tentang Sylvia. Thomas dan David keluar dari klub dan mereka bertemu dengan Sylvia yang sedang dikejar beberapa lelaki. Mereka terlibat perkelahian karena melindungi Sylvia. Polisi pun datang. Ternyata Sylvia mengambil dompet lelaki itu dan mengatakan jika Thomas dan David adalah kaki tangan pencuri. Mereka pun segera lari ketika tidak melihat sosok Sylvia. Ternyata Sylvia sudah menunggu mereka di depan rumah. Sylvia datang untuk mengucapkan terima kasih. Karena rasa penasaran mereka terhadap Sylvia, mereka mengajak Sylvia untuk masuk. Thomas bertanya mengapa Sylvia menjadi pencuri padahal Sylvia cantik dan bisa mencari nafkah sebagai wanita penghibur. Sylvia marah karena dia bukanlah seorang wanita penghibur. Sylvia menceritakan kisah hidupnya. Ketika dia berusia 14 tahun, ibunya masuk ke rumah sakit jiwa. Dan sejak saat itu, Sylvia harus berjuang seorang diri tanpa bantuan orang lain. Sylvia memutuskan untuk mencuri uang-uang para lelaki sebagai balas dendam. Karena Thomas dan David adalah lelaki baik, maka Sylvia berjanji akan mengembalikan uang mereka. Dan Thomas menawarkan pekerjaan untuk membantu mereka berjualan makanan. Keesokan harinya, Sylvia bekerja sebagai pengantar makanan. Tapi tiba-tiba ada lelaki yang menculik Sylvia. Untungnya Moby melihat kejadian itu dan segera meminta bantuan kepada Thomas dan David. Mereka segera berlari dan berkelahi untuk melindungi Sylvia. Mereka berhasil membawa Sylvia masuk ke mobil dan terjadilah kejar-kejaran. Mereka berhasil meloloskan diri berkat alat canggih yang mereka pakai untuk memasak makanan. Seseorang yang ingin menculik Sylvia bernama Mondel. Dia sangat ingin menyingkirkan Sylvia agar bisa mewariskan harta yang diinginkan dan waktu mereka hanya 8 hari lagi. Di rumah Thomas, mereka bertanya-tanya mengapa para lelaki itu terus saja ingin menculik Sylvia. Moby menjawab jika ada dua belah pihak yang berebut untuk mencari Sylvia. Salah satunya adalah dirinya sendiri. Karena permintaan kliennya, tapi Moby tidak tahu apa tujuan kliennya mencari Sylvia. Moby menyarankan Sylvia untuk bertemu langsung dengan kliennya. Thomas dan David tidak percaya kepada Moby karena Moby dianggap sebagai detektif yang bodoh dan tidak berpengalaman. Para penculik Sylvia pun datang ke rumah Thomas. Mereka terus melarikan diri dan bersembunyi di antara para tunawisma. Moby mendapat ide untuk melemparkan uang hingga para tunawisma berkumpul untuk mengambil uang itu dan mereka berhasil bersembunyi di gerombolan tunawisma untuk mengecoh para penculik. Keesokannya, mereka mengikuti saran Moby untuk bertemu langsung dengan klien. Dibantu oleh Thomas dan David, akhirnya lelaki itu mau membuka suara setelah ancaman dari mereka. Lelaki itu adalah pelayan dari ayahnya Sylvia. Ayah Sylvia adalah seorang bangsawan. Gloria pernah bekerja sebagai pelayan, namun suatu hari bangsawan itu memperkosa Gloria. Ketika Gloria hamil, Gloria pun diusir. Sekarang ayah Sylvia sudah meninggal dan beliau berpesan untuk menemukan Gloria. Dalam waktu 14 hari, Gloria beserta anaknya harus ditemukan agar warisannya tidak jatuh ke saudaranya bernama Mondel yang sudah mengirimkan anak buahnya untuk menculik Sylvia. Dan sekarang sisa waktu mereka hanya 3 hari lagi. Thomas dan David hendak pergi karena Sylvia ternyata adalah putri dari bangsawan, bukanlah wanita miskin yang hidup sebagai pencuri. Namun Moby meminta bantuan mereka untuk menolong Sylvia. Dan saat ini, mereka harus mengeluarkan Gloria dari rumah sakit jiwa. Moby berpura-pura menjadi orang gila. Thomas, David, dan Sylvia menyamar menjadi petugas rumah sakit. Sampailah mereka di rumah sakit. Terlihat Gloria sedang berjalan bersama Chan. Gloria dan Chan tidak ingin keluar dari rumah sakit itu. Berkat pertanyaan Thomas mengapa Chan tidak mengajak Gloria menikah,
Chan pun baru memikirkannya dan dia bersedia untuk pulang. David kesal karena dia akan menjadi saudara Sylvia. Perjalanan mereka pun tertunda karena anak buah Mondale sudah bertindak. Anak buah Mondale berhasil menangkap Gloria dan Sylvia. Malamnya, Thomas, David, dan Moby berusaha untuk masuk ke dalam kastil Mondale. Tapi satu persatu dari mereka ketahuan oleh anak buah Mondale. Dan mereka harus bekerja keras untuk melawan dan menyelamatkan diri lewat perkelahian dengan anak buah Mondale. Setelah berhasil, Thomas dan David membantu Moby untuk melumpuhkan Mondale. Mereka pun berhasil. Thomas dan David beraktivitas seperti biasa, walaupun David murung karena memikirkan Sylvia. Kemudian, Sylvia pun datang bersama pelayannya dan Sylvia menawarkan diri untuk bekerja paruh waktu. Moby juga menghampiri mereka dan sekarang Moby sudah mendapat izin sebagai detektif swasta internasional. Moby menawarkan pekerjaan dengan bayaran yang mahal kepada mereka untuk menyelamatkan presiden di pondok suku kanibal Afrika.